Halo semuanya, selamat malam ya. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa dan sudah lama ya tidak membuat konten SMM. Nah, kali ini gue akan kembali lagi membuat konten SMM di tanggal hari ini Sabtu ya. Sebenarnya ini pagi, bukan malam. Jadi kita akan melihat Jumat kemarin ya, tanggal 10 Februari itu bagaimana pergerakan dari IHSG terlebih dahulu. Nanti kita akan melakukan screening menggunakan aplikasi AMI Broker seperti biasanya. Ya, bagi yang belum paham tentang AMI Broker, tonton dulu video yang di atas ini. Nah, klik itu nanti baru kalian bisa paham bagaimana cara membaca AMI Broker versi saya gitu. Oke, di sini sudah muncul indeks bursa saham Indonesia ya, atau komposit di TradingView. Oh ya, disclaimer on dulu bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi setiap kerugian maupun keuntungan ditanggung pihak masing-masing. Oke, langsung saja kita melakukan analisa. Untuk IHSG ya, kalau kita lihat ini sebenarnya kecenderungannya masih sideways. Nah, ini supportnya, support terkuat masih di rentang 6.500-an ya. 6.500-an. Dan juga kemarin itu sempat ya di awal tahun itu di 11 Januari itu dia membuat support yang terdekatnya ini adalah di level 6.565 dan juga pada saat itu secara VBV maupun PER ya itu kebanyakan saham blue chip juga memang mendekati under value-nya. Nah, di tangga-tangga segini gue juga ini ada beberapa masuk ya di beberapa saham yang lagi terkoreksi dan cukup murah nah gitu. Jadi kemungkinan support di 6.500 ini kalian bisa jika seandainya terjadi penurunan di level ini kalian bisa menyiapkan dana atau masuk sebagian dari dana kalian. Karena ini juga kuartalnya baru ya, laporan keuangan kuartal baru jadi mungkin akan ada update tentang berbagai emiten gitu. Jadi karena ada update sehingga fundamentalis itu bakal melihat apakah dana akan kebanyakan outflow atau inflow. Nah, cuman kemarin kalau dari kuartal sebelumnya atau Q3 2022 itu dari data kebanyakan itu sudah under value di level ini ya. Nah, kalau nggak tahu sih yang nanti kita lihat LK tahun 2022 itu sebagian emiten belum melaporkannya gitu. Jadi bisa wanti-wanti ya bagi emiten yang sudah kalian diskan atau watchlist. Nah, itu kan bisa nanti di level ini cukup kuat untuk jadi support di range harga segini gitu. Oke, nah itu untuk IHSG masih sideways, sedangkan resistennya itu di level 7.093 ini level yang cukup kuat ya. Ini beberapa kali dia gagal untuk menembus level ini gitu. Jadi anggap aja kita bulatkan di level 7.000 sebagai resisten, 6.500 itu sebagai supportnya. Oke, ini secara IHSG. Kita lanjut ke let's go, AMI Broker. Oke, sekarang sudah berada di AMI Broker ya. Ya, ini adalah AFL versi saya. Jadi setiap AMI Broker itu berbeda-beda tergantung siapa pembuatnya gitu. Yang ini adalah versi saya. Oke, kita akan melakukan screening seperti biasanya ya. Ini khusus bagi yang trading ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin ngecek lebih dalam secara laporan keuangan, nah itu bisa banget gitu. Cuman di sini hanya sekilas ya, jadi nggak terlalu banyak analisa, hanya pure teknikal gitu. Oke, kita atur dulu, kita mau screening itu dari tanggal berapa, ini Januari ya, karena udah agak lama. Kita kisaran dari tanggal 6 ya mungkin ya, sampai tanggal, mmm, sorry, eee, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 10 ya? Oh, sekarang tanggal 11. Eh, tanggal 11 Sabtu. Oh, ini Januari ya, astaga. Nah, ini ya. Jadi kita akan mulai tadi sampai tanggal 10 ya, free day. Jadi rentang waktunya itu adalah seminggu. Kita akan langsung scan ini menggunakan AFL Maybuts ya yang sering saya gunakan. Nah,
Ini udah muncul kode tickernya. Kita langsung saja lihat sekilas ya. Ini saya hanya melihat sekilas. Yang menarik saya akan masukkan ke tele ya. Jadi kalian bisa follow tele Profesor Saham untuk watchlist emiten-emiten yang oke untuk di trading kan gitu. Hmm, Oke, kita lihat yang napasnya agak panjang yang bisa untuk di swing ya. Oke, sekali lagi yang bagi baru nonton, ini gaya style saya itu lebih ke swing. Jadi main jangka waktunya itu cukup lama gitu ya. Nggak yang day trade. Walaupun sebenarnya masih banyak yang kayak saham-saham seperti ini ya, naiknya 25-25. Kita cari yang oke. Nah, ini ada AYL. AYLS, Agro Yasa Lestari, ini lumayan oke ya. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu yang lain ya. Ada BABP. Oke, nah ini Jaya lumayan oke cuy. Ada Jaya, Wood juga oke sih. Wood, Jaya. BMSR ini lumayan oke juga. Oke, nanti kita kita pantau dulu ya. Kita main-main dulu. Oke, ini udah di cover ya. Cover ini masih oke lah. Yang jelas kalau di short ini udah nggak oke. Nah, ini call nih oke juga nih. Ada call cuy. Ini udah turunnya cukup jauh ya. Cuman ini masih early. Kalau mau masuk ini kemungkinan butuh waktu lama. Cuma ini kemungkinan udah di ini ya, sangat low sekali. Kemungkinan menjadi bottom ini cukup kuat gitu. Resistannya ada di EMA 65. Cuman kalau masuk sekarang ini terlalu cepat ya. Walaupun chartnya menarik. Mungkin kisaran 3 sampai 4 bulan ke depan itu udah cakep mungkin. Oke. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama itu gue akan masukkan, mana tadi yang oke. Ini ada Wood ya. Wood ini muncul signalnya ini tanggal 8 sebenarnya. Dan 2 hari berikutnya dia terjadi koreksi dan koreksinya itu di EMA 65. Nah, jadi sebelumnya jadi resistance sekarang jadi support di EMA 65 ini cukup oke. Wood ini kalau misalnya mau cut loss 5% ya ada di 367 ya. Nah, ini angka-angkanya kalian mau menentukan itu bisa menggunakan persenan atau di bawah EMA 21 itu juga bisa cut loss-nya di EMA 21. Cuma ini cut loss-nya cukup dekat ya. Wood. Oke, ini akan gue masukkan sih Wood di Telegram ya. Telegram. Ya, nah ini cukup oke sih. Wood. Kalian bisa ini karena cuman candlenya selama 3 bulan ya. Jadi kalian kalau mau melihat secara teknikal menggunakan apa? Teknikal tunggu loh. Wait. Menggunakan gaya support atau resisten itu bisa banget ya. Kalian tentukan menggunakan garis trendline juga bisa. Oke. Gue masukkan dulu ya di Telegram. Oke, kemudian setelah Wood, kita lihat lagi. Sebaiknya kalian lihat chartnya ini lebih secara big picture ya, atau secara di zoom out gitu. Jadi kalian bisa melihat posisinya. Kalau biasanya saya sih kalau ini hanya sekilas, saya masukkan nanti saya lihat lagi di trading view atau investing ya, untuk melihat secara garis besarnya gitu. Dia udah berada di titik mana. Kalau mau yang sideways seperti ini juga bisa, cuman ya agak lama ya nunggunya. Kalau sideways seperti ini kita cari yang agak-agak udah rebound atau udah agak naik sedikit ya. Nah, jadi itu nunggunya nggak terlalu lama gitu. Walaupun sideways itu kita dapat di harga bottom ya, agak di bawah, cuman nunggunya agak terlalu lama. Untuk trading itu cukup lama gitu. Oke, setelah Wood ada apa lagi? Nah, ini juga Jaya ya. Amada Jaya ini juga oke. Walaupun ini kayaknya kurang liquid ya. Hmm,
kurang liquid. Cuman nih oke Jaya ya. Jaya ini cukup bagus. Dan ini dia sebenarnya sideway. Cuman ada indikasi bakal terus dikerek naik ke atas ya. Oke. Kalian ini bisa lihat EMA-nya ini ada 3 EMA yang sering saya gunakan. Nah, ini di atas EMA 3 EMA ini ya. Dan ini cukup bagus sebagai strong support untuk Jaya. Dan ini sangat dekat. Kalau saya ini sih, kalau disarankan ini sebaiknya, hmm, oke tunggu ya. Nah, untuk ini low-nya itu di 99, sebaiknya kalian cut loss itu di bawah 100. Cuman ini agak agak gede juga sih. Atau bisa di EMA di bawah EMA 3 ini ya. EMA 65. Di bawah EMA-EMA ini juga cukup oke ya. Oke. Nah, ini cukup oke Jaya. Saya masukkan dulu ke Telegram. Ya, ya. Oke, jadi dua itu ya untuk trading, stock trading ya. Yang lainnya belum cukup bagus ya. Karena ini juga barusan koreksi. Kalau kita lihat IHSG tadi itu koreksinya cukup dalam. Jadi memang untuk trading eh, ini agak jelek ya. Apanya? Candlenya agak jelek. Dan dua ini yang cukup bagus menurut saya ya. Jadi disclaimer on lagi, saya ingatkan lagi, ini hanya pantauan saja gitu. Bisa saja benar, bisa saja salah. Semua keputusan tergantung dari Anda semua. Oke, nah itu saja SMM kali ini ya. Untuk list daftar saham atau ticker tadi kalian bisa join di grup channel Profesor Saham di Telegram gitu. Oke, itu semua. Thank you udah menonton. See you next time. Bye bye.